Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Darul Ta'zim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Ketika kita berbicara tentang puasa, maka Al-Fakir ingin flashback kembali tentang awal mula penciptaan kita sebagai manusia. Kita dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap makhluk yang dilahirkan dari manusia itu pasti terlahirkan dengan fitrah. Kita yang sekarang di umur 30, 40, 60 semuanya diawali dengan maulud, diawali dengan bayi, dan bayi itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah yang artinya adalah kecenderungan untuk mentauhidkan Allah, kecenderungan untuk memeluk agama Islam, kecenderungan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian berjalan waktu dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Lifetime kehidupan kita itu kemudian menisayakan adanya fitrah yang terganggu. Menisayakan adanya fitrah yang awalnya putih, murni, bening, kemudian menjadi ada noktah-noktah. Dari banyak noktah menjadi hitam. Kemudian diantaranya bahkan berlumpur, berlumur dosa, dan lain sebagainya, dijauhkan dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen puasa menurut Al-Fakir adalah momen di mana kita mengembalikan fitrah kesucian yang pernah Allah titipkan dahulu kala. Kenapa? Karena dalam puasa ada amalan-amalan yang sebenarnya substansinya adalah meniru sifat-sifat cahaya ilahi. Pertama, kita puasa dididik untuk sementara waktu tidak makan dan tidak minum. Kita meniru Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Tuhan kita yang tidak makan tidak minum. Kedua, kemudian Allah sebagai Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Kita pun di bulan puasa juga diajarkan agar kita berbagi rizki. Kalau zaman dahulu kita mengenal yang namanya jaburan. Di era modern kita berubah menjadi takjil on the road. Ala kulli hal apapun itu istilahnya, semangat memberikan sedekah adalah semangat berbagi rizki kepada sesama yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan, karena kita berharap dari pahala orang-orang yang kita berikan iftar kepada mereka. Dan itu adalah bagian dari mempelajari sifat Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berhubungan dengan pasangan kita masing-masing, walaupun itu pasangan halal. Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa yang dipuasakan ketika Ramadan bukan hanya makan dan minumnya, tapi juga syahwatnya dan hawa nafsunya. Untuk sementara waktu itu semuanya di stop. Teman-teman sahabat Darul Ta'zim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita puasa, ketika Allah meminta untuk men-stop dulu nutrisi, makanan, minuman, maka Allah meminta yang ditumbuhkan ketika itu bukanlah daging kita. Yang diminta bukanlah menumbuhkan tulang-tulang kita, tidak. Bukan ragawi kita yang diminta untuk tumbuh, tapi ruhani kita yang diminta untuk tinggi kembali. Dan ketika kita oleh Allah diajarkan untuk menahan sementara waktu hawa nafsu kita, walaupun hawa nafsu itu akan kita salurkan kepada yang berhak, yaitu istri-istri kita. Tetapi Allah mengatakan stop dulu untuk sementara waktu. Karena yang diminta ketika itu adalah kedewasaan hati kita, ruhani kita, agar kita kembali lagi memiliki sifat-sifat yang baik yang Allah ajarkan kepada kita, agar kita dekat kembali kepada sifat-sifat Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lagi bergumul dengan sifat-sifat hewani, agar kita terjauh dari sifat-sifat yang sifatnya dunya, dani'ah. Dunia dikatakan dunya dari kata-kata dani yang artinya adalah sesuatu yang sifatnya rendah. Kita ingin sumuwu ke sama. Kita ingin melejit ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meninggikan derajat rohani kita, meninggikan derajat fitrah kita. Maka dengan berkurangnya asupan makanan, kita ingin yang tumbuh adalah rohani, iman dan takwa kita. Dan kalau kita sadari bahwa semakin jasad kita itu melemah, maka sebenarnya semakin ruhani kita itu menguat. Kalau kita perhatikan orang tua, mereka porsi makanannya tentu berbeda dengan orang-orang muda.
Tetapi ketika mereka sedikit makannya, justru malah pemikiran mereka, hati mereka, nurani mereka semakin tajam, semakin tumbuh, dan semakin hidup. Kita diminta oleh Allah untuk download kembali, kemudian update kembali fitrah-fitrah itu dengan menyesuaikan dengan amalan-amalan ibadah, agar kita bisa menarik kembali nilai-nilai kemuliaan yang dulu pernah Allah titipkan kepada kita melalui wa nafakhtu fihi min ruhi, dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah. Dan semoga Ramadan ini kita semuanya dimudahkan dalam ketaatan, dalam menjemput fitrah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.